أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, ya ma'syaral muslimin, jamaah, bapak-bapak sepuh yang saya hormati dan yang saya muliakan, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang semoga semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di salah satu dari taman-taman surga insyaallah taala atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan terakhir kita membahas ayat, pada pertemuan terakhir kita membahas tafsiran ayat di surah Ad-Duha ayat ke-10, wa ammasa ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta maka janganlah kamu menghardiknya. Pertanyaan, adakah peminta-minta atau pengemis yang secara syariat boleh untuk kita tidak beri, bahkan boleh untuk kita hardik? Ada nggak? Saya tanya jemaah. Bagi yang bisa memperhatikan pelajaran atau penjelasan tafsir di pertemuan lalu dan bisa menyimpulkan, harusnya bisa menjawab. Pertanyaan saya ulangi. Adakah yang dibolehkan untuk kita untuk tidak memberi pengemis yang datang, bahkan boleh menghardiknya? Saya tanya ada atau tidaknya dulu nih. Ada tidak? Tidak ada? Sepakat? Sepakat? Jawabannya salah. Ada? Baik, yang bagaimana? Kemudian ya, bagus. Ada lagi? Satu lagi jawaban yang saya inginkan. Itu disebut apa? Yang beliau sebut itu ada istilahnya apa? Qarinah. Bila adanya qarinah untuk tidak bolehnya diberi. Oke? Ya. Misalnya apa qarinahnya? Badannya bagus, fisiknya sehat, besar, kekar, bahkan lebih besar dari kita badannya, sehatnya. Lalu minta-minta, boleh kita hardik. Kamu ini kenapa minta-minta? Tidak boleh kamu ini minta-minta, hardik. Dalam rangka tolong-menolong dalam kebaikan, supaya dia tidak terjatuh dalam dosa. Meminta-minta dalam keadaan yang tidak terdosa kan dosa. Nah, jadi hadirin yang saya muliakan, itu pelajaran di antara yang ingin kita jelaskan di pertemuan yang telah lalu.
Ya. Baik. Jadi tidak selamanya kita berlakukan ayat ini. Ya, wa ammasaila fala tanhar, dan terhadap orang yang minta-minta jangan menghardiknya. Kita terapkan di seluruh keadaan, enggak. Ada keadaan-keadaan yang justru secara syariat enggak boleh meminta-minta itu. Perbuatan orang ini haram. Maka kita ingatkan, kita tegaskan, kamu melakukan perbuatan yang dosa ini, enggak boleh minta-minta. Kapan itu? Ketika ada qarinan. Oke, sekarang kita masuk pelajaran terakhir di surah Duha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan terhadap nikmat Rabbmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Ad-Duha ayat 11, ayat terakhir. Baik. Jamaah kaum muslimin, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, ayat yang terakhir di surat Ad-Duha. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan maksudnya, sebagaimana dulu engkau seorang yang miskin lagi kekurangan, lalu Allah membuatmu kaya, maka sebut-sebutlah nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepadamu. Dan di dalam kitab As-Sahihain, ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari sahabat Anas, bahwa kaum Muhajirin pernah berkata, wahai Rasulullah, kaum Ansar telah membawa pergi semua pahala. Maka beliau menjawab, tidak, selama kalian mendoakan kebaikan untuk mereka dan pujian yang kalian berikan kepada mereka. Memuji sebuah kebaikan. Baik, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ayat yang ke-11 ini, ketahuilah, adalah ayat yang menjelaskan tentang salah satu dari 4 rukun bersyukur. Mungkin saya pernah jelaskan di sini, tapi akan saya jelaskan kembali. Kalau lupa silakan dicatat, atau apalagi yang belum tahu silakan diperhatikan. Tentang rukun-rukun syukur. Bersyukurnya kita kepada Allah itu ada rukunnya. Dan kalau dikatakan rukun berarti penentu nih, hal-hal yang dengannya teranggap sah sebuah amalan, itu namanya rukun. Yang bila tidak diamalkan maka amalannya nggak sah. Seperti baca surat Al-Fatihah untuk sholat, itu kan rukunnya. Paham? Bagaimana kalau orang sholat gak baca Al-Fatihah, sholatnya sah tidak? Tidak sah. Maka rukun itu, ya, urgensinya adalah membuat sah atau tidaknya amalan. Syukur kepada Allah itu ada rukun. Dan rukunnya ada 4. Mari kita cermati, mari kita perhatikan agar syukurnya kita kepada Allah betul-betul sesuai yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Baik. Rukun yang pertama disebut dengan al-i'tiraf. Ya. Yaitu meyakini sepenuhnya di dalam hati bahwa tidak ada satu nikmat pun kecuali itu hanya atas ketentuan dari Allah. Harus ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dan tidaklah ada satu nikmat pun yang pada diri kalian kecuali itu hanya atas ketentuan Allah. Ini harus kita miliki.
Tidak ada satu nikmat pun. Nikmat sehat, nikmat bisa narik nafas, nikmat antum hidup, nikmat antum bisa hadir di masjid ini, nikmat antum mendapatkan pencerahan, penjelasan ilmu, nikmat antum mendapatkan keluarga, istri dan anak, nikmat antum bisa makan ini, makan itu. Yakini semua itu hanya atas ketentuan siapa? Ketentuan siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan meleset. Hati-hati. Mau banyak alhamdulillah, 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 bersyukur kepada Allah, tapi dalam hati tidak meyakini Allah yang menentukan. Tapi meyakini ini semua atas kepandaian saya nih, manajemen saya nih. Maka ucapan alhamdulillahnya tadi walaupun dia katakan dalam rangka bersyukur, enggak Allah terima. Enggak Allah terima, hadirin. Itulah yang dilakukan oleh Qarun. Ya. Qarun kan meyakini yang dia dapatkan dari apa? Atas apa? Kecerdasannya. Ya. Innama utitu ala ilmin indi. Aku dapat semua ini karena kepintaranku, ilmu yang kumiliki. Maka Allah Jalla wa'ala tenggelamkan dia dengan segala harta bendanya. Harta bendanya ditenggelamkan oleh Allah sampai ke Indonesia. Setiap orang yang dapat harta disebutlah harta. Betul? Itu milik Qarun itu. Betul nggak ini? Nggak ada hubungannya ya. Baik. Ini yang pertama, al-i'tiraf, keyakinan hati. Yang nggak boleh tergoyah. Ya. Ini yang kadang terkikis ketika kita melihat kepandaian seseorang. Semakin pandainya seseorang, kadang yang ada di hati kita ini betul-betul karena dia nih, karena kepandaiannya nih. Hati-hati. Itu godaan syaitan itu. Godaan syaitan itu hadirin kadang bentuknya keyakinan dalam hati untuk meyakini hal-hal yang bertentangan dengan keesaan dan keagungan Allah. Ini betul-betul pandai ini. Ini berhasil karena kepandaian orang ini nih, karena manajemen tim ini. Ya. Enggak selalu sertakan kalimat hanya atas ketentuan Allah, hanya atas kehendak Allah. Tawaduklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur yang rukun yang pertama. Rukun yang kedua hadirin, beramal dengan lisan. Ya, beramal dengan lisan. Sebagai bentuk rasa syukur dengan dua cara. Dua caranya. Ya, sama-sama terkait dengan lisan. Yang pertama, memuja-muji Allah. Memuja-muji Allah. Ya. Ya, pujian kepada Allah yang paling simpelnya kita katakan apa? Alhamdulillah. Itu paling simpel. Kalau mau lebih panjang, lebih bagus lagi apa? Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Itu yang Nabi ajarkan. Ya, kalau mau bersyukur, memuji Allah karena ingin bersyukur, Nabi ajarkan kalimatnya alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Memuji Allah. Ya paling simpelnya alhamdulillah sudah benar. Karena dalam hadis Nabi mengatakan faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka pujilah Allah. Alhamdulillah. Itu paling simpel. Jangan lupa hadirin, memuji Allah. Ucapkanlah pujian kepada Allah di setiap kebaikan. Itu banyak manfaatnya loh. Ya, meredam keangkuhan, meredam hasad, dan bisa menolak ain. Tahu ain? Mata pandangan hasad dari orang lain. Ketika kita mendapat kebaikan, puji Allah. Itu insya Allah bisa menjadi antisipasi untuk tidak terjadinya itu. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kalau Nabi
sallallahu alaihi wasallam luar biasa lagi beliau. Bukan hanya dalam kebaikan dia memuji Allah. Ketika mendapatkan keadaan yang beliau enggak suka juga memuji Allah. Apa yang beliau katakan? Alhamdulillah ala kulli hal. Masih memuji Allah. Itu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bentuk yang pertama, memuja-muji Allah lisan kita. Alhamdulillah, Masya Allah, ya Allah, karuniamu ya Allah. Puja-pujilah Allah. Sebagai bentuk kesyukuran dengan lisan. Bentuk kesyukuran dengan lisan. Yang kedua, nah inilah yang kita bahas. Yang Allah singgung di akhir surat Ad-Duha ini. Yaitu menceritakan nikmat kepada orang lain. Dalam rangka bersyukur, kata Imam Ibnu Katsir. Menceritakan nikmat kepada orang lain dalam rangka bersyukur dengan syarat jauh dari dua hal. Dengan syarat jauh dari menjauhi dua hal. Yang pertama tafakhuran, yaitu yang pertama berbangga-bangga. Berbangga-bangga, jauhi ini. Bukan karena berbangga-bangga. Yang kedua, mengungkit kebaikan yang telah dilakukan. Mengungkit kebaikan yang dilakukan kepada orang lain. Jauhi dua ini. Maka menceritakan nikmat tidak dengan dua ini. Bukan karena bangga-bangga, bukan karena mengungkit-ungkit, tapi karena ingin bersyukur kepada Allah. Seperti kita nih, alhamdulillah kita berkumpul kembali. Nah, itu namanya menceritakan. Paham? Alhamdulillah kita berjumpa dalam keadaan sehat-sehat. Itu menceritakan iman. Anda kepada istri Anda, alhamdulillah tadi saya selamat. Alhamdulillah tadi belajar, ada faidah. Itu menceritakan nikmat yang didapat kepada orang lain. Ya, dalam rangka bersyukur dan agar semakin membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Imam Abu Bakar Ibnu Abi Dunya, ya. Idza an'ama Allah 'ala 'abdihi ni'matan fahamidahu indaha faqad adda syukruha. Bila Allah memberikan nikmat pada seorang hamba, lalu si hamba memuji Allah atas nikmat tersebut, maka dia telah teranggap bersyukur. Memuji Allah atas nikmat tersebut. Nah, inilah yang diinginkan dengan firman Allah yang kita bahas tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Seorang misalnya ketika pertemuan, ketika rapat nih, alhamdulillah DKM selama ini telah banyak pencapaian, ya. Telah bikin ini, bikin itu. Menceritakan nikmat, dalam rangka menceritakan nikmat. Bukan karena bangga-banggaan. Apa bedanya Ustaz? Memang tipis. Tapi di antara yang membedakan adalah dia menceritakan itu karena mengagungkan Allah, atas karunia Allah. Bukan dia menceritakan itu karena yang dia raih atas dirinya. Itu bedanya. Maka dia ceritakan, alhamdulillah nih DKM sudah selama 4 tahun masa kerja telah banyak pencapaian, bikin kamar mandi, bikin ini, bikin itu, sampaikan. Menceritakan nikmat. Boleh tidak? Boleh. Dalam rangka apa itu? Bersyukur. Apa dalilnya? Wa amma bi ni'mati rabbika hadits. Dan terhadap nikmat dari Rabbmu ceritakanlah. Bahkan ini kalau kita perhatikan sebagian Al-Quran yang diterjemah, itu hadits diterjemah dengan siarkanlah. Siarkan itu maksudnya apa? Sebarluaskan. Boleh. Ya. Dan itu diantara bentuk nikmat. Ya. Sertakan memuja-muji Allah Subhanahu wa taala. Faman wajada khairan falyahmadillah. Baik. Rukun bersyukur yang ketiga.
Kalau yang kedua tadi apa berarti? Bisa disimpulkan? Ya, bersyukur dengan lisan bentuknya dua. Yang pertama, memuja-muji Allah lisannya. Yang kedua, ya menceritakan nikmat itu kepada orang lain. Tapi dengan syarat tidak mengandung dua hal. Apa yang pertama? Bangga-banggaan. Yang kedua, mengungkit-ungkit kebaikan. Hati-hati ya. Hati-hati. Dan ini kembali ke niat sih. Minta tolonglah kepada Allah. Antum memposting nikmat, ya bisa ditutup dengan alasan bersyukur, tapi di hati bangga-banggaan. Hati-hati itu. Hati-hati. Ya. Satu hal diperintahkan oleh Allah, bersamaan dengan itu ada hal yang sangat dicela oleh Allah. Bisa dipahami? Ya, maka hati-hati. Caranya yang jaga niat. Ya, kalau Anda merasa ini ada keburukan, jangan lakukan, selesai. Bisa dipahami? Itu caranya. Baik, rukun syukur yang ketiga. Isti'anatu biha ala ta'atil mun'im. Memanfaatkan nikmat untuk semakin taat kepada yang memberi nikmat, yaitu Allah. Semakin taat kepada yang memberi nikmat. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini sebenarnya konsep berpikir ya. Saya enggak menyerupakan Allah dan makhluknya sama sekali enggak. Saya ingin menjelaskan tentang konsep berpikir. Sebuah konsep berpikir yang dijalankan dalam kehidupan kita, bahwa orang itu kalau ingin membuat orang lain tunduk pada dia, kasih nikmat aja. Kasih kebaikan. Itulah yang dilakukan oleh penjajahan Jepang dulu. Ya, dikasih nikmat, dikasih kebaikan, akhirnya diterkam. Ya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa dengan memberi nikmat itu bisa membuat orang akan tunduk. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, begitulah konsep berpikir. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Anda ingin melembutkan hati orang kepada Anda, caranya apa? Berbuat kebaikan dengan dia kan? Betul nggak? Ya, memberi dia kebaikan, memberi dia hadiah. Betul? Itu diantara cara yang efektif itu. Untuk melembutkan hati orang dan menundukkan dia dengan apa yang akan kita inginkan nanti. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ada sebuah ilustrasi, dan ilustrasi ini selalu saya ingat. Saya dapat dari guru saya. Ya, dan saya masih ingat sampai sekarang, mungkin udah hampir 15 tahun yang lalu. Ketika belajar masalah seperti ini, di kitab Tauhid saya belajar. Ilustrasinya adalah ketika ada seseorang nih, dengan temannya dia dekat, A dan B. Mereka teman dekat ini. Ya. Saling menjaga, hubungannya baik selama ini. A dan B. Teman akrab. A sangat menghormati B, begitu juga sebalik B menghormati A. Karenanya mereka selalu berbuat baik satu dengan yang lain. Suatu hari, si A mendapatkan hadiah tanpa nama. Alhamdulillah. Ya hadikullah. Suatu hari, A mendapatkan hadiah tanpa nama. Tanpa nama. Tapi A perhatikan hadiahnya, dia buka sesuatu yang sangat sesuai dengan seleranya. Pas banget. Ya kalau sepatu ukurannya pas. Kalau baju ukurannya pas. Pokoknya pas banget dengan keadaan dirinya. Tentu membuat dia akan semakin ingin tahu siapa ini yang memberi, kok tahu banget dengan saya. Pasti membuat penasaran. Betul nggak? Betul tidak hadirin? Karena memberi sesuatu yang sesuai dengan keadaan kita. Siapa ini? Karena nggak ada namanya, dia nggak tahu.
Dia cari-carilah tahu. Lama berhari-hari barulah dia tahu. Ternyata yang memberi adalah B. Pertanyaan saya, kira-kira sikap A kepada B tetap baik atau semakin baik? Saya tanya nih, tetap baik atau semakin baik? Pasti semakin baik. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini konsep berpikir. Dan begitulah Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Sadarilah, Allah yang maha tahu dengan keadaan kita. Dan selalu Allah memberi hal-hal yang sangat pantas, sangat layak dari semua yang kita butuhkan. Tidak ada ketentuan yang Allah berikan kepada kita yang meleset. Pasti pas dengan kita. Tapi prasangka kita aja nih yang kurang baik kepada Allah. Allah maha tahu. Mungkinkah Allah salah? Nggak mungkin. Tapi pertanyaannya, apakah kita semakin memuliakan Allah, mengagungkan Allah? Pertanyaan ini silakan dijawab masing-masing. Bisa dipahami? Ya. Kalau kita mengilustrasikan ke contoh tadi, harusnya semakin dekat dengan Allah, semakin memuliakan Allah, semakin mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, inilah rukun yang ketiga dari bersyukur kepada Allah, berusaha memanfaatkan nikmat untuk semakin taat kepada Allah. Ya. Dalilnya itulah yang Allah sebut di surat Al-Kautsar 1 dan 2. Dan ini pernah berlalu tafsirannya. Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Di situ Allah firman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar." Perhatikan susunan ayat. Kalimat yang Allah gunakan adalah kalimat yang tersusun dari perintah dengan adanya sebab. Perintah dengan adanya sebab. Apa sebabnya? Itu ayat pertama. Sesungguhnya kamilah yang telah mengkaruniakan kepadamu nikmat yang banyak. Oleh karena itulah, ini perintahnya. Salatlah engkau untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Artinya kata para ulama, perintah salat, berkurban, ini adalah perintah dari Allah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Bisa dipahami? Maka ibadah itulah bentuk rasa syukur kepada Allah. Makanya hadirin yang saya muliakan, dua hal dalam masalah ini, antara ibadah dengan bersyukur, itu nggak bisa dipisah. Kalau kita ingin beribadah kepada Allah, banyak-banyaklah bersyukur. Kalau kita ingin bersyukur, banyak-banyaklah ibadah. Dua hal yang nggak bisa dipisah. Karena bukti bersyukur itu dengan ibadah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ada orang bersyukur, teman-teman hadirin. Banyak dia sedekah, tapi dia sendiri gak sholat. Bersyukur gak itu? Bersyukur gak itu? Wallahi enggak. Gak akan Allah terima syukurnya. Dia gak sholat. Dia gak mendekatkan diri kepada Allah yang memberi dia nikmat. Dia sebagai bentuk rasa syukur mengundang orang banyak makan-makan di rumah. Karena udah selamat, karena pulang dari haji. Tapi dia sendiri gak pernah baca Quran. Nggak pernah sholat, nggak mendekatkan diri kepada Allah yang memberi nikmat, maka nggak akan diterima syukurnya, percuma. Inilah yang Rasulullah ingin jelaskan hadirin, kenapa beliau sampai sholatnya kakinya bengkak-bengkak. Tahu kan kisahnya? Tahu kan kisahnya? Heran Aisyah radhiyallahu anha. Suatu malam, ini Rasulullah kok bangun dari seperdua malam bangun sampai subuh. Sebelum subuh beliau istirahat sebentar, tidur sebentar. Tidur-tiduran, bukan tidur beneran. Itu kebiasaan Nabi. Dari seperdua malam beliau udah bangun. Terus sholat sampai menjelang subuh. Aisyah radhiyallahu taala anha suatu hari ingin mengungkapkan keheranan beliau. Beliau udah tahu, tapi suatu hari beliau ingin tahu apa sih sebenarnya alasan Nabi. Maka beliau akhirnya berjaga. Nunggu
Sampai Nabi selesai sholat malam. Beliau perhatikan. Ya, Nabi sholatnya luar biasa. Kayak berdiskusi, berbicara, ngobrol dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai selesai, barulah Aisyah mendekati. Memberanikan diri untuk bertanya. Ya Rasulullah, limadza sana'ta hadza? Alaysa Allahu qad ghafara laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar? Ya Rasulullah, kenapa kau segini rupanya amalanmu? Hatta tatasaffara qadama, sampai bengkak-bengkak kedua kakinya. Kapalan. Bengkak-bengkak. Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu yang akan datang? Kau kan maksum. Kakinya bengkak-bengkak hadirin. Gara-gara sholat. Saya tanya nih, anggota badan kita kalau kapalan, itu kira-kira sebabnya apa? Sakit yang ditahan akhirnya menjadi biasa. Betul nggak? Kan sakit kan? Pasti sakit itu, lalu ditahan dan dibiasakan. Kan begitu kan? Anda kalau nyetir motor itu, kan sakit itu sebenarnya. Tapi kita tahan dan kita biasakan. Akhirnya kapalan dari sini. Rasulullah begitu, ada kakinya bengkak-bengkak. Kapalan. Saya tanya nih jamaah, ada nggak di antara kita yang sholat sampai kakinya bengkak-bengkak? Boro-boro. Boro-boro. Hah? Kalau asam urat jangankan sholat, baru tegak aduh langsung sakit. Kalau asam urat mah, baru berdiri sudah nggak tahan kalau itu mah. Ini gara-gara sholat. Gara-gara sholat. Yang ada juga kita paling kalau udah ngantuk, udah kalah, sholatnya tinggal. Betul nggak? Capek, udah sholatnya yang kalah. Tidur. Nyamuk lewat, udah sholatnya kalah. Banyak nyamuk, nggak jadi sholat. Tidur. Nah, ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, apa jawabannya Nabi? Jawaban Nabi ini yang kita bahas. Kata Nabi SAW, afala akun abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah aku ingin dianggap menjadi hamba yang bersyukur? Artinya, yang beliau lakukan sedemikian rupa, effort yang luar biasa itu sebagai pembuktian syukurnya beliau kepada siapa? Allah. Maka bersyukur dengan ibadah itu dua hal yang gak bisa dipisah. Kalau mau bersyukur, giatlah ibadah. Kalau mau terjaga ibadah, perbanyaklah bersyukur. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Oleh karena itulah, Imam Abu Hatim Ar-Razi dalam kitab Az-Zuhud mengatakan, asyukru taqwallah wal amalu bita'atih. Bersyukur itulah dengan bertakwa kepada Allah dan beramal untuk mentaatinya. Dan Imam Al-Qadhi berkata, hakikatus syukri istimalu ni'mah ala ta'ah. Hakikat bersyukur itu adalah memanfaatkan nikmat untuk taat kepada yang memberi. Baik, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan bentuk ketakwaan, ketaatan yang terbesar adalah tauhid kepada Allah. Maka tauhid itulah bentuk syukur kita kepada Allah. Mengesahkan Allah, tidak berbuat kesyirikan, itu bentuk syukur yang terbesar kepada Allah. Bisa dipahami sampai di sini? Paham hadirin? Baik, rukun yang terakhir, yang keempat. Mengungkap kesyukuran kepada orang lain yang menjadi sebab adanya nikmat dari Allah. Mengungkapkan syukur kepada orang lain yang menjadi sebab adanya nikmat. Oh, ini rukun yang banyak banget kita lupa, kita lalaikan, kita nggak tahu. Hadirin. Karena betapa banyak nikmat dari Allah sampai ke kita melalui orang di sekitar kita. Betul nggak? Betul nggak jemaah? Siapa aja orang itu misalnya? Istri Anda di rumah. Betul nggak? Betul nggak ini? Ada yang lagi berantem nih, nggak ada yang jawab. Hah? Lagi pada berantem semua nih?
Betul nggak? Betul. Akuilah para suami. Luar biasa nikmat-nikmat istri dari Allah lewat istri kita. Ya Pak Yuda. Nah. Istri yang mana? Yang di rumah, maksudnya yang di rumah. Wanita juga demikian istri terhadap suami. Wow, banyak banget nikmat dari Allah. Ya, rekan-rekan kita, teman sepergaulan, pemimpin, penguasa, pemerintah kita, ya, guru-guru kita, anak-anak kita, banyak orang-orang di sekitar kita yang menjadi sebab sampainya nikmat Allah kepada kita. Sudahkah kita ungkapkan rasa syukur itu? Mengungkap rasa syukur kepada orang itu 3 bentuknya. Silakan dicatat, ada 3 bentuk. Yang pertama, membalas dengan lebih baik. Dia beri 1, kita balas 2. Ini yang paling bagusnya. Ya. Yang kedua, membalas dengan yang setimpal. Dia beri 1, kita beri juga 1. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah kebaikan itu kecuali dibalas dengan kebaikan pula. Yang ketiga, mendoakan kebaikan kepadanya. Kalau kita nggak bisa balas, maka doakan kebaikan kepadanya dengan mengucapkan apa? Jazakallahu khairan. Untuk laki-laki jazakallah, untuk perempuan jazakillah, untuk banyak jazakumullah, untuk banyak perempuan jazakunnallahu. Catat ini, biasakan. Ini pengganti terima kasih. Ya, terima kasih boleh, silakan. Tapi ini yang diajarkan Nabi. Syukran juga boleh. Ya, tapi ini yang diajarkan Nabi. Yang diajarkan Nabi berpahala kalau kita kerjakan daripada terima kasih. Terima kasih nggak ada pahalanya. Kalau jazakallahu khairan ada pahalanya. Ya, jadi kalau kepada laki-laki ucapannya apa? Jazakallahu khairan. Khairan ya, bukan khair. Khairan. Kalau perempuan jazakillahu khairan. Kalau perempuan banyak jazakunnallahu khairan. Kalau orang banyak jazakumullahu khairan. Baik, inilah 4 rukun dalam bersyukur kepada Allah agar teranggap. Yang keempat ini hadirin kata Imam Al-Khattabi, "Annallaha subhanahu la yaqbalu syukral abdi ala ihsani ilaihi idza kana al-abdu la yashkur ihsanan nas." Allah enggak terima bersyukurnya seseorang ketika dia tidak mengungkap syukurnya kepada orang yang sampai kebaikan kepadanya. Allah enggak terima. Allah enggak terima. Oleh karena itulah ini menjadi rukun. Maka mari kita pastikan syukurnya kita kepada Allah terpenuhi 4 syarat ini. Syarat yang pertama, rukun yang pertama apa tadi? Al-i'tiraf, mengakui nikmat hanya dari Allah. Rukun yang kedua, beramal dengan lisan bentuknya 2, memuja-muji Allah, menceritakan nikmat. Rukun yang ketiga, memanfaatkan nikmat untuk taat kepada Allah. Rukun syukur yang keempat, mengungkap rasa syukur kepada orang yang disebab sampainya nikmat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan demikian selesailah tafsiran surat Ad-Duha, diakhiri dengan penjelasan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sebutkan, bi ni'mati rabbika fahadits, dan terhadap nikmat Rabbmu ceritakanlah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Baik, Aryan. Ya.
Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan bagus. Jazakallahu khairan. Rukun syukur yang kedua itu sebenarnya terkait dengan amalan lisan. Amalan lisan bentuknya dua. Artinya, selagi salah satunya telah teramal, sudah cukup. Ya, karena ini kan amalan lisan di situ. Rukunnya itu di situ, amal lisannya. Apalagi di saat adanya potensi keharaman, ria dan bangga-bangga, itu potensi haram. Kalau kita sudah betul-betul merasakan akan terjadi, jauhi, hindari. Gak boleh. Ya, makanya tadi saya bilang, ya, kalau mau dua-duanya jalankan dan lawan, dilawan. Ya, dilawan dan dilawan sehingga sampai suatu saat agar biasa dengan hal itu. Ya, yang jelas sih amalan lisan yang diinginkan. Salah satunya sudah terpenuhi, sudah cukup insyaallah. Baik, ada lagi? Mungkin? Tidak ada? Baik, kalau tidak kita akhiri ya. Kita tutup. Barakallahu fikum dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.